Nah, baru-baru ini Virus memposting bahwa ada mobil baru, beli mobil baru. Mungkin ceritanya gimana sih, Mas? Sebenarnya aku bersyukur banget, Masya Allah, tabarakallah, apa yang aku dapat, semua pekerjaan ini, semua rezeki ini gak lepas dari bagaimana aku mencoba ngebahagiain istri aku sih. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak perlu diomongin, tapi kalau misalnya ini bisa menjadi mengingat juga, kalau kita ngebahagiain istri, ini aku udah ngerasain sendiri. Kita ngeluarin duit berapa rupiah, balasannya banyak banget yang kita dapat gitu. Dan ini nggak bohong gitu, ini nggak cuma sekedar omongan aja, karena aku ngerasain ini sendiri gitu. Dan alhamdulillah ketika kita ngebahagiain istri, ngebahagiain keluarga, tujuannya buat itu, dan kita berada di jalan yang lurus lah, ya insya Allah dapatnya juga seperti itu. Dan Virus alhamdulillah juga rezekinya terbuka, semua rezekinya terbuka gitu. Sebenarnya kalau aku ngelihatnya gitu sih, kalau Allah nggak ridho mungkin kita belum sampai di sini gitu, tapi karena ini Allah ridho. Dan yang terpenting adalah kenapa bisa ada mungkin Virus berbahagia dengan dia bilang kalau dia punya mobil baru. Sebenarnya bisa dibilang Allah tahu apa yang kita butuhkan. Karena dulu aku pernah berdoa juga gini, ya Allah, waktu mobilnya masih satu dan sedan kecil, ya Allah pengen deh punya mobil besar biar muat gitu sama keluarga, biar anak-anak nanti bisa lari-larian di mobil gitu. Tapi mungkin nggak ya, mahal nih harganya ya Allah. Ternyata Allah tahu apa yang kita butuhin, dikasihlah mobil yang besar. Dan mungkin Virus punya doa-doa khusus di sini. Mungkin dia punya kebutuhan lain di sini dan ternyata Allah mengijabah itu. Karena kan doa kita kan akan dikabulkan tepat waktu, ditunda atau diganti dengan yang lebih baik di saat yang tepat kan. Dan mungkin ini adalah salah satu jawaban doa dari Virus ya aku lihat. Oke, Mas, ini juga kan termasuk membahagiakan istri ya, gitu. Hal-hal seperti ini. Gitu. Biasanya ada perencanaan nggak sih kalau untuk memberi hadiah untuk istri? Kalau untuk beri hadiah sebenarnya aku itu tipikal yang spontanitas sih gitu. Tapi aku lihat dulu nih kira-kira Virus ini lagi suka apa gitu. Terus aku selalu sounding dia dulu. Sayang ini bagusnya nggak? Oh enggak, oh berarti dia nggak suka gitu. Kalau misalnya dia suka, terus aku lihat dulu harganya. Oh cukup nggak ya? Jangan sampai aku beli ini ternyata ya kan kita kan juga nggak lebih-lebih banget lah, rezekinya cukup lah gitu. Kalau yang penting adalah kalau kita mau ngasih sesuatu, bagaimana jangan sampai kita habis-habisan dan ada ketika kita nggak beli itu kita nggak punya tabungan lagi dan nggak bisa buat untuk hal yang lain gitu kan. Kita harus ada perencanaannya, itu yang aku bilang. Yang penting adalah bagaimana kalau kita ngasih sesuatu istri happy ya itu. Dan kalau misalnya bicara masalah goals, aku sama Fires tuh punya beberapa list yang aku tulis dan aku checklistin satu persatu. Kalau itu semua sudah terwujud dan masya Allah kertas kita yang list kita, harapan kita sudah banyak banget yang kita checklist gitu. Jadi kayak ya Allah terima kasih gitu, kayak diwujudin satu persatu gitu. Ternyata ya benar ya, selama kita niatnya bahagiain keluarga itu aja dikasih aja jalannya. Mungkin apa tuh Mas beberapa diantaranya? Ya, boleh kasih bocoran nggak? Beberapa diantaranya Apa sih? yang udah terwujud yang udah tulis rumah lunas, masya Allah. Terus beli mobil di showroom 2 kali langsung. Itu list kita ada beli mobil di showroom, berarti bukan beli mobil bekas, jadi beli mobil di showroom udah. Terus punya tabungan udah, tinggal yang berikutnya, list berikutnya adalah mau naik haji insya Allah. Rencananya kapan Mas? Mungkin sudah ada pertimbangannya? Tadinya kita mau berangkat di tahun ini, cuma kita masih mikirin Zalfi yang masih menyusui dan kita nanti takut bagaimana lah di sana. Harapan terdekatnya adalah di tahun depan. Insya Allah, amin. Aku ngomong ini bukan bermaksud ria, tapi semoga bisa didoain lah sama teman-teman yang lihat. Mungkin list-list tersebut dibuat per tahunnya atau gimana sih Mas? Kemarin itu kita buat begitu awal nikah. Kita awal nikah apa aja yang kita mau gitu. Terus anak-anak hafal Quran, meskipun belum semua, tapi itu belum kecoret sih, tapi sudah mengarah ke situ gitu. Terus masih banyak lagi lah harapan-harapan yang insya Allah semoga Allah kabulin bisa segera terwujud sih. Sebagai keluarga yang dinilai juga sangat harmonis ya Mas gitu. Menerapkan hal itu ada kesulitan nggak sih Mas? Ya kesulitan setiap orang pasti ngalamin lah ya kesulitan. Kan jalan kan orang kan ngeliat hasil aja gitu kan. Tapi proses yang dilalui kan kita nggak pernah tahu dan kita juga bukan tipe yang wah kita gembor-gemborkan nih proses kita seperti apa gitu. Ada lah, itu semua kan dibutuhkan juga doa, kerja keras, air mata, keringat, semua pasti ada gitu. Jadi apa yang mau kita mau ya tergantung bagaimana ikhtiar kita gitu. Gak bisa cuma lu dengan berdoa tiap hari lo sholat, itu gak bisa juga kan. Allah ngasih kita akal,
untuk kita berpikir, ngasih kita tenaga untuk kita bekerja gitu kan. Nah itulah yang akhirnya bagaimana caranya ini semua bisa terwujud gitu. Makanya aku sering banget kalau kayak tadi ngobrol sama Virus, sayang ini aku lagi ditawarin nih jadi host acara ini gitu kan. Oh iya untuk satu episode iya gitu, ya udah doain ya gitu kan. Dan pas selesai acara kita lanjut lagi ya nanti, wah aku ditawarin lagi, ini berkat doa kamu. Jadi hal kayak gitu, hal-hal simpel ketika kita pamit keluar rumah sama istri minta doa aja itu bisa berarti besar banget loh. Jadi jangan cuma sekedar ya udah sayang aku pergi ya doain, itu nggak ada artinya. Itu wah itu masya Allah, dan aku rasain sendiri karena begitu istri mendoakan itulah yang mungkin akan bisa dijabah gitu ya.